Oke, good. Ulang coba. Ya, teman-teman, ini baru aja usai pertandingan Persikabo 1973 menghadapi Persija Jakarta. Skor akhir 1-1. Gol dari Persija Jakarta dicetak oleh Kremenchik di menit 45. Terlebih dahulu Persija ciptakan gol, kemudian dibalas oleh Persikabo 1973 lewat gol bunuh diri dari Ondrej Kudela di menit 45 plus tambahan waktu. Oke, sebelum kita membahas pertandingan Persikabo 1973 menghadapi Persija Jakarta, aku ingin memberikan informasi kepada kalian. Sebenarnya informasi ini udah beberapa waktu lalu aku sampaikan terkait tentang sistem filosofi yang sedang dibangun oleh Persikabo 1973. Nah, di pertandingan ini bisa kita saksikan aja ya, dari data untuk pertandingan penuh penguasaan bola, Persikabo mendominasi dengan 57%. Ini sumber aku dari lapangbola.com, sedangkan Persija Jakarta dengan 43%. Jadi teman-teman, kalian tahu pasti pengamat sepak bola UK ataupun Yusuf Kurniawan yang sering menjadi komentator di Liga 1 Indonesia. Beberapa waktu yang lalu beliau sampaikan teman-teman bahwa Persikabo 1973 ini sedang menanamkan filosofi Antonio Conte pada saat Antonio Conte melatih Juventus. Nah, pada saat beberapa tahun yang lalu teman-teman, Conte bersama Juventus dengan gaya permainannya mampu mendominasi Liga Italia. Sekarang Antonio Conte bersama Spurs. Nah, jadi nggak heran di pertandingan ini Persikabo menggunakan pola 3 back. Nah, permainan Persikabo ini udah kita bahas jauh-jauh hari teman-teman. Dan pada saat aku memberikan analisis pertandingan Persikabo, banyak banget respon yang diberikan baik di YouTube dan terkhusus di TikTok. Dan digarisbawahi lagi bahwa sekali lagi teman-teman, Persikabo ini bukan tim kaleng-kaleng dalam tanda petik untuk akhir-akhir ini ya teman-teman, karena mereka juga memiliki visi, misi dan jelas ingin menanamkan gaya permainan, identitas permainan. Itu yang paling penting teman-teman. Identitas permainan itu bagaimana? Identitas permainan itu sebelum dia main, tim tersebut main kita udah tahu. Aku ulangi lagi, Barcelona sebelum dia main kita udah tahu ball possession. Liverpool sebelum dia main counter press. Misalnya Mourinho bersama Roma sebelum main identitasnya parkir bus ataupun bertahan, cenderung bermain bertahan. Dan di pertandingan ini Persija Jakarta berhasil main imbang ya, walaupun status bermain tandang, banyak supporter berhasil bermain imbang. Ini salah satu hasil yang baik menurut aku, ideal untuk Persija Jakarta, karena Persikabo pun bisa kita bilang dengan permain dominasi 1-2 sentuhan nggak bisa dibendung oleh Persija Jakarta. Padahal ide dari Thomas Doll pun kan jelas, ingin melakukan permainan 1-2 sentuhan, build up konstruktif dari bawah, itu tidak bisa terrealisasi sepanjang konsisten 90 menit. Dan ini juga udah diwanti-wanti oleh Thomas Doll kan sebelum pertandingan, intensitas ini perlu dijaga oleh Persija Jakarta. Oke, kita bahas dulu Persikabo 1973 teman-teman. Di atas kertas Persikabo kalau dari grafis Indosiar 4-4-2. Namun kalau misalnya dari di lapangan teman-teman, itu Persikabo 1973 menggunakan pola 3-5-2. Karena ide dasarnya tadi ingin menerapkan filosofi Antonio Conte pada saat bersama Juventus. Ya, mungkin banyak teman-teman masih kesalahan-kesalahan, error-error, belum sempurna. Tetapi apa yang sudah dilakukan manajemen dari Persikabo bersama Coach Jajang Nurjaman teman-teman, itu tetap perlu diapresiasi. Nanti mana tahu ada yang komen, ketinggian banget Persikabo menerapkan filosofi tersebut. Tapi kita lihat substansinya teman-teman, bahwa dasar yang ingin dibangun oleh Persikabo ini udah jelas, udah tahu kita tuh bagaimana arah Persikabo ini. 3-5-2 mereka gunakan teman-teman. Sedangkan untuk Persija Jakarta tetap menggunakan pola andalan 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Oke, kita bahas dulu untuk Persikabo 1973. Nah, untuk pertandingan babak pertama teman-teman, ada beberapa hal yang aku catat ya. Persija Jakarta dibuat oleh Persikabo 1973 bermain menunggu. Nah, bermain menunggu Persija Jakarta ini menurut aku ya teman-teman, untuk menjaga intensitas juga, agar terjaga untuk menjaga ritme, agar pemain-pemain Persija Jakarta tidak terlalu kelihatan mencolok lini belakangnya kalah menghadapi permainan cepat dari striker Persikabo 1973. Sebelum pertandingan kan sudah dimention oleh Thomas Doll
bahwa Dimas Derajat salah satu menjadi pemain yang patut diperhatikan. Nah, di babak pertama hal tersebut setidaknya berhasil membuat Dimas Derajat nggak begitu banyak menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Dan pressing yang dilakukan oleh pemain Persija bukan ya ada beberapa momentum melakukan pressing lewat Kremencik kan dari gesturnya minta maju ke depan untuk membantu pressing yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Tetapi secara komprehensif pressing yang dilakukan tuh nggak secara terus-menerus intensitasnya dilakukan. Ya untuk apa? Untuk antisipasi 5 back ya. Tanpa bola kan 5-3-2 yang digunakan oleh Persija Jakarta teman-teman, ataupun 5-2-3 digunakan Persija Jakarta. Nah, antisipasi untuk diberikan bola ke belakang garis defense dari Persija Jakarta itu salah satu kekuatan dari Persikabo yang mampu diredam, terutama lewat permainan wingback. Persikabo pun mampu Persija Jakarta redam ya teman-teman. Dan untuk Persikabo lagi, lini depan yang cepat sudah, kemudian Persikabo menunjukkan permainan identitas 1-2 sentuhan. Ya salah satu tim yang menurut aku pede ya bermain 1-2 sentuhan. Ada Bruno Dibal, terkhusus lagi di babak kedua dibantu oleh salah satu pemain asing Jepangan teman-teman. Permainan 1-2 sentuhan, nggak takut untuk dilakukan, nggak panik, nggak cepat nggak cepat lagi tuh, nggak gerasak gerusuk untuk hilang bola. Itu salah satu hal penting ya teman-teman ya untuk kemajuan kompetisi kualitas dari sepak bola kita sendiri. Nah, di babak kedua Persikabo 1973 tetap mengambil alih kondisi untuk terus mendominasi permainan. Persija Jakarta pun lebih banyak menunggu. Ini terkait tentang intensitasnya sih. Ritme dijaga ya oleh Persija Jakarta. Persikabo juga. Persikabo nggak terlalu banyak bermain cepat-cepat, menunggu kesalahan-kesalahan dari Persija, dan Persija juga bermain lebih hati-hati karena dari sisi klasemen teman-teman Persikabo kan berada di urutan yang cukup atas daripada Persija Jakarta. Oke, kita bahas untuk Persija Jakarta. Persija tetap bermain, kalau misalnya mereka menguasai bola, bermain konstruktif dari bawah, build up, penjaga gawang Andri Tani beri passing ke Ondrej Skudela, Maman ataupun Ferrari untuk melakukan build up serangan. Nah, yang menarik dari beberapa hal yang sudah aku sampaikan semenjak Thomas Doll datang ke Persija Jakarta, wingback dari Persija Jakarta ketika melakukan attacking teman-teman, ini menjadi salah satu kunci kalau misalnya attacking Persija ingin bagus. Kalau kita saksikan di pertandingan ini, baik itu Firja Andika ataupun Frankie Misa teman-teman, dari sisi attacking, supporting kepada lini depan Kremencik, Behrens ataupun Abdullah Yusuf, suka tidak suka ya teman-teman, suka tidak suka, di samping memang kehati-hatian yang dilakukan oleh Persija, suka tidak suka belum begitu optimal. Ini udah berulang kali sih aku bahas tentang pentingnya kalau ingin menggunakan sistem 3-4-3 ala Thomas Doll, wingback kiri, wingback kanan itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, terlihat juga dari beberapa pertandingan Liga 1 yang sudah dimainkan oleh Persija Jakarta, kedalaman lapis dari pemain Persija ini, pemain utama sama pemain kedua, ya harusnya untuk Persija Jakarta ke depannya bisa memperhatikan hal tersebut lagi. Bayangkan aja, misalnya Behrens nggak bisa main. Behrens salah satu pemain yang luar biasa dari pertandingan pertama Persija di Liga 1, bahkan dari pertandingan menghadapi Rans teman-teman sampai pertandingan ini, ya nggak mengecewakan gaya permainannya, selalu menampilkan sesuatu yang luar biasa. Dan efek yang ini takutnya kita nanti ketergantungan jika Behrens tidak bermain, bahkan dua pemain sampai Kremencik teman-teman tidak main, akan mengganggu kestabilitasan pemain-pemain dari Persija. Tentu itu nggak baik untuk suatu tim. Nah, bagaimana cara untuk mengantisipasi itu semua? Ya, bermain dengan kolektif. Nah, pada pertandingan ini permainan kolektivitas coba di beberapa momentum dilakukan Persija, tetapi hal tersebut nggak bisa secara kontinu terus menerus dilakukan pemain Persija. Ini terkait lagi ya teman-teman, saling kepemahaman antar pemain untuk ingin melakukan sistem tersebut, karena beberapa pemain dari Persija Jakarta juga ya ada yang ragu-ragu ketika ingin memberikan bola, ataupun pemain-pemain asing Persija Jakarta inginnya pemain Persija belakang untuk melakukan tekanan, tapi lebih bermain menunggu di daerah mereka sendiri teman-teman. Dan itu kelihatan. Ya, ini masih awal musim. Ya, semoga kedepannya lah ya bagi Persija Jakarta melakukan hal sesuatu yang luar biasa untuk ini semua. Dan Thomas Doll juga pasti berpikir di pertandingan ini untuk tidak, yang penting dulu ya, untuk tidak kehilangan poin. Dan di sini kerasa lagi teman-teman bahwa lini depan Persija Jakarta kurang disupport.
Kremencik pun, gol yang ia ciptakan berasal dari apa yang sendiri ia lakukan. Dia melakukan pressing sejak awal, teman-teman, dan kesalahan dilakukan oleh pemain Persikabo, dan itu bukan permainan open play. Itu garis bawahi dulu. Bukan permainan terstruktur, 1-2 sentuhan. Abdullah Yusuf juga secara postur dia memiliki tinggi badan, namun secara pelayanan belum begitu maksimal dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Ya, sulit juga ya kita menilai Kremencik ataupun Yusuf nggak menampilkan hasil optimal, sedangkan ia tidak memiliki umpan-umpan yang maksimal juga diberikan oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Oke, dan di babak kedua Persija lebih bermain menunggu. Dan ya, beberapa kali posisi Hanif ataupun Abimanyu ketika mereka dilakukan transisi permainan cepat oleh pemain Kabo, teman-teman, Persikabo, ya beberapa kali ball recovery ataupun interception blocking yang dilakukan oleh double pemain Arema pula Persija tersebut, teman-teman, beberapa kali loss. Ini salah satu yang membuat lini pertahanan dari Persija Jakarta kelihatan di babak kedua terlalu mudah menurut aku ditembus oleh pemain dari Persikabo di beberapa momentum, teman-teman. Sayangnya Persikabo pun di depan gawang nggak begitu efisien dalam menciptakan gol. Dan poinnya ini kemenangan menurut aku yang adil lah ya untuk kedua tim. Alot banget Persikabo dengan filosofi yang ingin dia tanam. Persija yang dibuat kesulitan oleh Persikabo, ya hasil yang cukup adil, teman-teman. Gimana menurut kalian? Silahkan berkomentar. Mungkin sampai sini aja dulu video, teman-teman. Semoga kalian suka. Bye.